Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Suwarti, utusan dari SD Muhammadiyah 2 Pontianak, mengikuti lomba ceramah memeriahkan Milad Muhammadiyah ke-111 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia dari peradaban hidup jahiliyah menuju ke peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, mendidik anak dengan Al-Quran. Kita sebagai manusia normal pasti menginginkan seorang anak. Kita sebagai manusia yang beriman pasti menginginkan anak yang soleh dan soleha. Nikmat yang sangat besar dan karunia yang sangat harus kita syukuri apabila kita diberi amanah atau titipan anak kepada kita. Anak adalah titipan, anak adalah amanah yang diberikan kepada kita. Sebagai orang tua, ayah atau ibu bertanggung jawab atas segala perbuatan anak-anak kita. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ada sebuah lirik lagu tentang menuntut ilmu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Ilmu dunia akhirat wajib dituntut dipelajari. Ilmu dunia akhirat wajib dituntut dipelajari. Dari kecillah engkau mendapat, sudah dewasa berguna kemana pergi. Dari kecillah engkau mendapat, sudah dewasa berguna kemana pergi. Nah, kalau kita mengukir ukiran batu itu sampai kapanpun tidak akan hilang ukiran yang ada di batu. Nah, artinya jika kita mengajarkan anak-anak kita sejak dini, insya Allah apa yang dipelajarinya akan tetap melekat diingatan anak kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dewan juri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak sejak dini bisa kita mulai semenjak anak di dalam kandungan.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa indera pendengaran anak adalah yang pertama kali berfungsi pada janin kita, yaitu indera pendengaran. Maka biasakanlah kita sebagai ayah, sebagai ibu, sering-sering membacakan Al-Quran dimanapun kita berada. Apakah harus surah Maryam? Apakah atau harus surah Yusuf? Nah, tentu saja tidak, karena semua isi dari Al-Quran itu adalah baik. Selain membawa ketenangan, tentu saja akan ada keberkahan yang akan kita dapat setelah kita membaca dan mendengarkan Al-Quran. Jadi biasakanlah kita mendengarkan murotal-murotal Al-Quran untuk calon bayi kita. Mendidik anak dengan Al-Quran. Setelah anak kita lahir, tentu saja kita menginginkan anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Memberikan contoh teladan yang baik merupakan hal terpenting dalam keberhasilan mendidik anak. Kita selaku orang tua memberikan contoh yang baik. Kita ketahui anak-anak itu suka meniru tingkah laku orang tuanya. Kita awali dengan mengajaknya mengambil air wudhu. Setelah itu kita ajarkan lagi gerakan-gerakan sholat. Insya Allah semakin hari anak kita akan semakin tahu tata cara sholat. Nah, setelah ia bisa membaca, setelah ia bisa kita ajak hafalan, baru kita sama-sama untuk membaca bacaan-bacaan sholat. Dididik dari rumah dengan berbicara yang baik, berbicara yang sopan, selalu diajak berbuat kebaikan, insya Allah anak kita akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, jika di rumah ayah selalu berbicara kasar, ibu juga suka marah-marah, anak tak punya salah dimarah, maka karakter anak ini akan menjadi kasar. Apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, itulah yang akan melekat pada otak anak kita tersebut. Nah, selain mendidik anak, selain kita memberikan contoh teladan yang baik, mendidik anak dengan Al-Quran juga kita bisa memberikan dengan makanan-makanan yang halal. Insya Allah dari hasil makanan itu anak kita menjadi baik. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ard halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 168. Marilah bersama-sama kita selalu mengajak anak-anak kita untuk berbuat kebaikan, selalu mentadaburkan Al-Quran. Selama ada jalan, selama ada kemauan, pasti ada jalan. Mulai dari diri kita sendiri sebagai orang tua, sebagai ibu, kita mengajarkan anak, kita ajak keluarga supaya bisa lebih dekat dengan Al-Quran dan mengamalkannya insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar tentunya hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah dan hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi. Al-birru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.